Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Apakah sehat dan siap untuk melanjutkan pelajaran kita pada hari ini? Nah, kali ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya mengenai sel elektrolisis. Nah, sebelumnya di sini perlu kita lihat bersama Anda semua bahwa kali ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.6 atau kompetensi dasar 3.6 mengenai menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis dengan tujuan pembelajaran nanti di mana peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sel elektrolisis sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai elektrolisis pada lelehan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya sel elektrolisis itu. Nah, sel elektrolisis merupakan suatu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia dengan bantuan sumber arus searah atau DC. Sumber arus searah ini bisa kita dapatkan seperti dari batu baterai. Nah, perlu kita ketahui bersama Anda semua, sel elektrolisis ini merupakan kebalikan dari sel volta. Jadi, ada beberapa keyword yang harus kita pahami bersama. Seperti di sini, di dalam sel elektrolisis terdapat beberapa komponen-komponen yang harus ada. Yang pertama ada larutan elektrolit, yang kedua ada elektroda, dan yang ketiga harus ada elektroda yang berperan sebagai anoda dan katoda. Di sini, anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi yang memiliki kutub positif, sedangkan katoda merupakan tempat terjadinya reduksi yang merupakan kutub negatif. Nah, anoda dan katoda ini nantinya akan kita hubungkan oleh sumber arus listrik searah atau DC seperti baterai. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video mengenai elektrolisis pada lelehan, yaitu lelehan natrium klorida atau NaCl. Baiklah Nanda semua, silakan perhatikan animasi berikut ini. Nah, di sini terdapat satu buah gelas kimia yang berisi lelehan dari natrium klorida atau NaCl, di mana ke dalam gelas kimia ini dimasukkan dua buah elektroda yang berwarna hitam dan berwarna abu-abu. Dua buah elektroda inilah yang nantinya akan berperan sebagai anoda dan yang berperan sebagai katoda. Dua buah elektroda ini akan dihubungkan oleh sumber arus listrik searah melalui kabel yang berwarna oranye dan kabel yang berwarna hitam. Pada kali ini kita akan menggunakan baterai sebagai sumber arus listrik yang searah. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari sel elektrolisis pada lelehan natrium klorida akan dapat kita jelaskan melalui animasi berikut ini. Lelehan NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Ketika dihubungkan dengan arus listrik yang searah, maka ion-ion Cl- akan tertarik ke elektroda yang memiliki kutub positif, yaitu pada anoda, dan ion Na+ akan tertarik ke elektroda yang memiliki kutub negatif, yaitu pada katoda. Setelah itu, ion Cl- akan melepaskan elektron sehingga teroksidasi menjadi gas Cl2. Nah, elektron ini akan bergerak dari anoda menuju katoda. Setelah itu, ion Cl- akan berubah menjadi gas Cl2 dan elektron yang berasal dari anoda tadi akan diteruskan ke katoda dan ditangkap oleh ion Na+ sehingga tereduksi menjadi logam Na. Sehingga dapat kita lihat bersama bahwa
pada batang elektroda katoda terdapat endapan yang berwarna abu-abu yang merupakan hasil dari reduksi dari ion Na+. Nah, di sini terdapat proses reduksi dan oksidasi, yaitu pada anoda terjadi proses oksidasi, yaitu dari 2 Cl- yang berfasa liquid menjadi Cl2 yang berfasa gas ditambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu reduksi dari ion Na+ ditambah 1 elektron menjadi logam Na yang berfasa solid. Nah, bagaimana Anda semua? Apakah sudah mengerti mengenai sel elektrolisis pada lelehan? Contohnya pada natrium klorida atau NaCl. Mudah bukan? Nah, apabila Anda semua masih memiliki pertanyaan, silakan bertanya pada kolom